kembali ke sutta itu, ya, kembali ke sutta Silawanta Sutta atau Suttawanta Sutta. Ya, ya dari pertanyaan ya Bante Mahakotika ya bertanya kepada Bante Sariputta. Ya, beliau bertanya dalam bahasa Pali mengatakan Silawata Wuso Sariputta. Ya. Katame dhamma yoniso manasikadaba. Silawata wuso sariputta bhikkhuna katame dhamma yoniso manasikadaba. Ya. Jadi Bante Mahakotika ini memanggil Bante Sariputta dengan kata awuso sahabat itu. Jadi dalam ketika pada tahun-tahun awal sebelum Buddha parinibbana, sebelum Buddha meninggal, satu dengan yang lain para bhikkhu ini memanggil satu dengan yang lain dengan kata awuso. Awuso itu seperti sahabat begitu, memanggilnya dengan kata demikian. Tetapi kalau sekarang atau karena setelah Buddha parinibbana, sebelum parinibbana Buddha memberikan aturan gitu agar cara memanggil itu secara senioritas gitu. Jadi mereka yang lebih muda dalam usia kebikuan ya, bukan usia dari kelahiran kita, tapi usia kebikuan itu yang lebih muda, dia harus memanggil yang lebih senior dengan memanggil dengan menggunakan kata bante atau ayasma begitu. Harus menggunakan itu. Sementara bhikkhu yang senior terhadap yang junior bisa memanggil namanya secara langsung atau menggunakan kata awuso. Itu awuso itu sahabat, bante itu ya seperti yang mulia begitu. Ayasma juga sama. Ayasma itu seperti yang lebih senior gitu. Ayasma. Ya dari kata ayu. Ada yang katanya namanya ayu. Ayu itu adalah usia. Ya dari bahasa Pali berarti usia itu adalah ayu. Nah demikian maka Bante Mahakotika ini memanggil pada waktu itu kepada Bante Sariputta dengan sebutan awuso. Ya meskipun sebetulnya Bante Sariputta lebih senior, lebih ditabiskan lebih dulu, tapi itu karena terjadi sebelum parinibbana dari Buddha, maka mereka melakukan demikian gitu. Ya. Ya. Silawata adalah silawata bhikkhuna. Ya, oleh seorang bhikkhu yang memiliki kemurnian moral, secara mudah demikian. Ya. Katame dhamma gitu. Ya. Dhamma yang seperti apa? Dhamma apa gitu, ya. Yoniso manasikadaba yang seharusnya kita memberikan perhatian dengan bijaksana. Jadi apakah yang seharusnya seorang bhikkhu yang memiliki kemurnian moral melakukan perhatian atau pengamatan pada dhamma, pada objek ya, dengan dengan bijaksana istilahnya gitu, dengan penuh kehati-hatian. Ya, yoniso manasikadaba, kita memberikan perhatian, kita memberikan pengamatan pada objek dengan hati-hati istilahnya. Dengan dengan melakukan perhatian sebagaimana adanya pada objek itu. Jadi dari pertanyaan itu sendiri sebetulnya bukan jenis pertanyaan seperti umat awam. Ya, pertanyaan itu sudah merupakan jenis pertanyaan yang seseorang yang memiliki pengetahuan. Ya, karena kita tahu bahwa Bante Mahakotika ini adalah seorang araha juga gitu. Dia sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi gitu. Ya, sehingga menanyakan kepada Bante Sariputta juga dengan suatu kalimat yang sebetulnya kalimat yang hanya akan keluar diucapkan oleh seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang hal itu sebetulnya. Ya. Nah, kenapa mereka berdua ini, para bhikkhu ini melakukan itu dan sering terjadi demikian? Ya, mungkin Bante Sariputta bukan hanya dengan Mahakotika, tetapi juga dengan bhikkhu yang lainnya juga, dengan Bante Ananda juga gitu. Terjadi demikian. Bante Ananda dengan punya Mantaniputta dan lain sebagainya gitu. Terjadi demikian. Ya kadang-kadang mereka melakukan itu karena di hadapan para bhikkhu yang lainnya itu demi apa? Demi
kemajuan dari para biku yang lainnya. Itu dilakukan demikian gitu. Ya. Jadi dhamma apa? Dhamma di sini adalah objek saja. Objek secara general saja gitu. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh seorang biku yang dia tuh sudah murni di dalam moralnya. Dia sudah mendapatkan kemurnian. Terus apa loh? Saya sudah murni dalam moral. Terus apa yang harus saya lakukan gitu? Dalam Sutta Wanta Sutta dikatakan ya sama dengan pertanyaan yang sama. Seorang biku yang terpelajar, oh dia tuh terpelajar. Dia tahu banyak hal sebetulnya, sudah tahu banyak hal. Terus apa yang harus dilakukan? Tidak bisa berhenti pada hanya sekedar teori istilahnya itu. Apa yang dia pahami, apa yang dia pelajari. Bukan hanya sekedar berhenti pada hal-hal semacam itu. Maka pertanyaannya, ya, mereka itu harus memperhatikan, harus mengamati objek apa gitu. Dan harus mengamati dengan cara yang bijaksana, mengamati dengan cara agar melihat objek itu sebagaimana adanya gitu. Ya, nah maka Bhante Sariputta menjawab gitu. Bhante Sariputta menjawab bahwa seorang biku ya yang sudah memiliki kemurnian moral atau seorang biku yang terpelajar ini, dia seharusnya memberikan perhatian, memberikan pengamatan dengan bijaksana, dengan hati-hati pada ini disebut pancu padana kanda, pada 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan. Ya, dia harus melakukan itu, bukan hanya sekedar berhenti pada kemurnian moralitasnya atau sekedar berhenti karena dia sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak. Tidak berhenti di situ. Setelah dia memiliki kemurnian dalam moral, maka dia harus apa? Dia harus mengembangkan perhatian pengamatannya itu sebenarnya dalam meditasi. Mengambil objek apa? Objeknya itu adalah 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan. Disebut pancu padana kanda. Begitu. Bagaimana dia melihatnya dengan bijaksana, dengan berhati-hati, dia melihatnya sebagai dikatakan ada 11 hal dikatakan di situ. Ya, dia mengamati sebagai apa? Aniccato, dukkhato, rogato, gandato, salato, abadato, parato, palokato, kemudian apa? Sunyato, anatato. Ya, dia harus memberikan pengamatan seperti demikian. Jadi dia memberikan pengamatan pada objek itu sebagaimana adanya, ya seperti dengan berhati-hati, sebagai ketidakkekalan, ya sebagai penderitaan, sebagai penyakit. Roga itu sebagai penyakit. Anicca itu adalah ketidakkekalan, dukkha adalah penderitaan atau ketidakmemuaskan di situ. Kemudian roga itu adalah penyakit, melihatnya sebagai penyakit. Ya, kemudian gandato itu melihatnya sebagai bisul bernanah. Ya, kemudian dia melihat sebagai apa? Sebagai salato. Sala itu adalah secara mudah seperti duri lah, seperti gitu. Seperti duri, seperti panah. Ya, kemudian abada. Abada itu adalah seperti penyakit juga sebetulnya. Mirip dengan roga gitu. Tapi seperti ditimpa penyakit. Kita mengatakan abada itu seperti kita tertimpa penyakit. Itu kalau roga itu penyakitnya, abada itu seperti kita ditimpa penyakit. Gitu. Ya, abada, kemudian melihat lagi sebagai apa? Sebagai parato itu para itu sebagai seperti makhluk asing. Ya, parato itu adalah kita melihatnya 5 gugus kehidupan tunduk pada kemelekatan ini sebagai apa? Sebagai makhluk asing atau seperti makhluk asing. Ya, kemudian kita melihatnya sebagai palokato, sebagai suatu seperti bencana kesengsaraan begitu. Itu adalah paloka. Itu adalah paloka. Kemudian kita melihat sebagai apa? Sebagai sunya, kekosongan. Dan kita melihat sebagai anatta, tanpa intian atau bukan diri, kadang-kadang diartikan, diterjemahkan demikian. Jadi Bhante Sariputta mengatakan demikian.
Kemudian Bhante Sariputta melanjutkan, kalau seorang biku yang memiliki moral, yang sudah memiliki kemurnian moral semacam itu, kemudian memperhatikan, mengamati 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan itu sebagai ketidakkekalan dan seterusnya itu, maka ada kemungkinan bagi dia untuk mampu merealisasikan tingkat kesucian yang memasuki arus. Artinya tingkat kesucian yang pertama. Jadi itulah bagaimana kita bisa mencapai tingkat kesucian yang pertama. Kita harus memberikan pengamatan pada 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini. Ya, kita harus memberikan pengamatan di situ. Ya, bukan pada objek yang lainnya. Hanya pada objek di situ. Maka selama kita berlatih Vipassana itu, kita tidak akan pernah lepas dari 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini. Tidak pernah lepas dari situ. Objeknya ya hanya itu saja. Kalau saudara berlatih meditasi samatha, objeknya macam-macam yang disebut objek kasina, ada 10 macam gitu. Ada yang disebut kasina tanah. Kasina tanah itu seperti kita membuat alat ya. Suatu seperti piringan, diisi seperti tanah, kemudian kita lihat dengan mata terbuka, kemudian setelah lihat dengan mata terbuka, kemudian mendapatkan suatu gambaran begitu. Kemudian kita coba tutup mata kita, apakah gambaran itu masih ada di benak kita, di batin kita ini. Kalau misalnya hilang ya kita lihat lagi dengan mata terbuka lagi. Sampai kita bisa melihatnya. Nah ketika bisa melihat dengan mata tertutup, akhirnya dia menjadi seperti berkembang, maka yang disebut nimita atau gambaran batin itu. Ketika melihat nimita gambaran batin itu menjadi berbeda. Gambaran batin itu berbeda dengan penampakan tanah yang kita lihat itu. Ya, dia berbeda, dia bisa berkilau dan lain sebagainya begitu. Sehingga itulah mereka yang berlatih meditasi samatha, mengembangkan konsentrasi, mengambil objek misalnya kasina tanah itu, alat tanah itu, dia menjadi mendapatkan gambaran batin yang demikian. Dia bermain dengan gambaran batin itu, dia menjadi sudah masuk ke situ, menjadi sesuatu yang indah sekali gitu. Ya demikian pula anapanasati ini kita melihat hanya sebagai nafas keluar masuk nafas di dalam meditasi ketenangan batin. Tetapi ketika dia sudah mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi, konsentrasi jhana atau upacara samadhi sebelumnya, dia bisa melihat bahwa oh ternyata nafas itu menjadi sesuatu yang berkilau, indah, bercahaya. Oh, dia bisa bermain di situ. Maka dia banyak sekali yang berlatih meditasi samatha, jadi ya dia berhenti di situ karena dia bermain di situ. Mendapatkan sesuatu yang tidak pernah akan bisa dia peroleh tanpa meditasi. Dia mendapatkan ketenangan, dia bisa bermain dengan gambaran batin di situ, menyenangkan sekali gitu. Tapi berbeda dengan meditasi Vipassana gitu. Ya, Vipassana hanya berkaitan dengan 5 gugus kehidupan ini sebetulnya. Objeknya hanya itu saja. Ya. Di dalam samatha kemudian dia bisa mengembangkan objek apa? Objek cinta kasih, objek belas kasihan gitu kan, kegembiraan apresiatif gitu. Ya, ketenang seimbangan batin, dia mengembangkan pengamatan pada sifat luhur Buddha, sifat luhur Dhamma, dan banyak sekali ada 40 macam objek di situ. Maka dia mengembangkan konsentrasi dengan berbagai macam objek di situ. Ada 40 macam. Ya. Beberapa di antaranya bisa mencapai tingkat konsentrasi jhana dan di situ juga ada nimitta atau gambaran batin di situ. Ya, ada gambaran batin sehingga dia merasa betul-betul terserap masuk ke dalam objek itu di situ. Ada ketenangan di situ, berada di situ terus. Ketika ada ketenangan di situ, tidak ada kekotoran batin karena konsentrasinya itu memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menekan kekotoran batin. Ya dia berada di situ terus. Tapi yang dia dapatkan ya hanya konsentrasi yang kuat yang mampu menekan di situ. Dia hanya bermain katalah atau mempertahankan nimitta itu agar jangan sampai lepas, hanya itu saja. Maka tidak tumbuh kebijaksanaan atau pengetahuan itu tidak muncul bagi mereka yang mengembangkan meditasi samatha. Begitu. Ya. Tetapi
Sekarang kita meditasi wipasana ketenangan batin, objeknya itu adalah objek yang saya katakan sebagai realitas mutlak itu. Nah, objek yang realitas mutlak itu sebenarnya juga terbatas pada yang disebut pancakanda itu, atau pancu padana kanda itu, 5 gugus kehidupan ini, atau 5 gugus kehidupan yang menjadi objek atau tunduk pada kemelekatan ini. Hanya itu saja. Yang disebut gugus materi, ya, gugus perasaan, gugus pencerapan, gugus bentukan mental, dan gugus kesadaran. Hanya itu saja. 5 itu saja. 5 hal ini yang kemudian kalau bergabung menjadi makhluk hidup ini. Itulah maka kita harus, ketika kita bermeditasi vipassana, kita harus melihat objeknya itu terutama makhluk hidup. Meskipun kalau misalnya kita melihat kan katanya kalau kita melihat juga kita harus memberikan pengamatan ketika melihat, betul. Ketika kita melihat, kita memberikan pengamatan, akhirnya kita juga melihat objek visual misalnya. Objek visual itu juga realitas mutlak. Itu realitas mutlak juga. Tapi hanya terbatas di situ. Ya. Objek-objek yang lainnya akan pasti tercakup pada 5 gugus kehidupan ini. Tercakup di situ. Bahkan objek visual itu kan juga yang kita lihat, yang kaitannya dengan diri kita ini loh, yang sedang memberikan pengamatan pada objek itu. Ya. Jadi selalu berkaitan di situ. Dan ketika kita mengembangkan, pada awal kita mengembangkan vipassana itu, kita tidak akan kemudian kita bisa bermain dengan nimitta, gambaran batin muncul ini dan itu. Bukan seperti itu. Yang kita lihat hanya nama dan rupa batin dan materi. Setiap kali saudara yang lihat hanyalah disebut batin atau materi. Nama dan rupa itu saja. Terus demikian gitu. Itulah maka ketika berlatih meditasi vipassana ini, ya itu tantangan kita itu juga memang harus mengatasi rasa kebosanan itu. Karena apa? Objeknya itu objek yang nama dan rupa hanya itu saja. Saudara, saya berikan objek, coba amati kembung dan kempis perut, begitu. Hanya itu saja. Yang kita lihat hanya kembung dan kempis perut, kembung dan kempis perut. Rasanya apa sih batik kembung dan kempis perut ini? Tidak paham-paham gitu loh. Kering begitu loh istilahnya. Ya, vipassana itu seperti kita melihat betul-betul objek yang kering. Kalau kita melihat misalnya nafas itu nanti bisa berubah menjadi nimitta, gemerlap semacam itu. Wah, menarik sekali. Gitu. Seolah-olah hidup gitu. Itulah maka bagi kita ini disebut apa? Sudah vipassana gitu kan. Sudah vipassana. Ya. Vipassana yang secara langsung sebetulnya, atau kadang-kadang dikatakan ya, kadang-kadang disebut bukan sudah vipassana tapi sukha vipassana, bukan suka kebahagiaan. Suka kebahagiaan itu tulisannya S-U-K-H-A gitu ya. Ya, K dan H itu sebenarnya satu huruf sebetulnya kalau dalam bahasa Bali itu sukha. Tapi ini adalah S-U-K kemudian K-H dan A. Sukha. Sukha vipassaka. Ya, adalah meditasi vipassana yang kering. Disebut kering karena tidak ada bumbu-bumbu yang lainnya, itu tidak ada. Kalau kita berlatih meditasi vipassana itu karena kita bisa melihat samatha, kita melihat adanya nimitta dan lain sebagainya, itu menjadi seperti itu adalah itu yang disebut basah lah istilahnya gitu loh. Karena kita bisa melihat macam-macam gitu. Ya, tetapi dalam vipassana yang kita lakukan ini adalah yang langsung gitu, sehingga kita langsung memberikan pengamatan pada nama dan rupa itu saja. Nah, nama dan rupa itu apa ya? 5 gugus kehidupan itu sebetulnya begitu. Ya, jadi dari 5 gugus kehidupan itu, ya kalau kita bagi, maka yang disebut apa? Gugus materi itu satu yang disebut rupa itu. Tapi gugus perasaan, gugus pencerapan, gugus bentukan mental, dan gugus kesadaran itu, ini 4 ini yang disebut batin atau nama. Itu dalam bahasa Bali disebut nama. Ya, itu kita artikan sebagai batin. Maka kita mengatakan batin dan materi. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan objek dalam vipassana ini batin dan materi, ya tidak lain adalah
5 gugus kehidupan itu juga sebetulnya demikian gitu. Ya, tetapi di sini Bhante Sariputa mengatakan pancu padana kanda, ya, panca upadana kanda. Jadi 5 gugus kehidupan, ya, dan di situ ada kata-kata upadana. Upadana ada kemelekatan. Ya, maka kita harus mengetahui apa itu panca kanda, 5 gugus kehidupan, dan apa itu upadana kemelekatan di situ. Dan kita harus mengetahui secara keseluruhan pancu padana kanda, 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan atau yang menjadi objek dari kemelekatan. Kita harus mengetahui di situ. Ya. Nah, upadana yang pertama adalah upadana ini. Upadana ini kemelekatan. Nah, ini ada kaitannya sebetulnya, kaitannya dengan kemarin ada yang sedikit bertanya tentang disebut paticca samuppada itu kan. Ya. Paticca samupada, paticca dan samupada. Samupada itu muncul, paticca itu bergantung. Jadi kemunculan yang bergantung sebetulnya kita mengatakan. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Hukum sebab, musabab atau kemunculan yang saling bergantung atau apa. Tapi secara harfiah itu adalah kemunculan yang bergantung. Paticca samupada itu. Intinya adalah sebab dan akibat sebetulnya. Jadi yang dibahas katakanlah yang diuraikan oleh Buddha tentang paticca samuppada itu adalah sebab dan akibat. Hanya 2 faktor itu, sebab dan akibat. Menjadi suatu rantai. Rantai ini menjadi suatu rantai kehidupan seperti rantai kehidupan. Kita itu berada di dalam rantai, di situ paticca samuppada itu kemunculan yang bergantung di situ. Itu yang kita katakan kemudian kita tuh berada di dalam samsara itu, perputaran kelahiran dan kematian itu karena kerja dari sebab dan akibat yang ditunjukkan dalam rantai kemunculan yang bergantung di situ. Ya, kita berada di situ. Kita berada di situ. Ya, nah, tapi di sini saya tidak membahas seluruhnya. Yang disebutkan dalam sutta ini ada kata-kata upadana. Upadana itu adalah salah satu rantai, salah satu mata rantai dari 12 mata rantai yang ada di kemunculan yang bergantung di situ. Ya, upadana kemelekatan. Kemelekatan atau sebetulnya cengkeraman sebetulnya. Mungkin lebih mengenal juga dengan cengkeraman. Kita melekat, kita mencengkram di situ. Ya. Jadi upadana itu kita mencengkram pada apa? Mencengkram sebetulnya pada objek indria kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh, apa yang kita pikirkan, itu kita mencengkram di situ. Ketika kita kemudian menjadi mencengkram pada objek semacam itu, ya kita akan menderita. Akan timbul penderitaan. Penderitaan apa? Yang itu kemunculan kita akan lahir, kemudian kita akan mati itu. Kita berada di samsara di situ. Kenapa kita terus lahir dan mati, kita tidak selesai terus di situ? Karena kita mencengkeram di situ. Selalu mencengkeram di situ. Ya terutama pada hal-hal yang kita sukai, kita akan mencengkeram kuat di situ. Pada hal yang tidak kita sukai, ya sebetulnya kita mencengkeram ketidaksukaan kita itu. Kita ingin menolaknya, kita mencengkeram ketidaksukaan kita. Terus yang ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita itu demikian. Sehingga akhirnya apa? Ya kita terlahir lagi. Kita terlahir lagi. Kenapa bisa begitu ya? Karena ada kebodohan, disebut kebodohan batin atau ketidaktahuan batin itu. Karena ada di situ. Dia berperan di situ. Itu merupakan akar. Ya, itu salah satu akar. Nah, di dalam Abhidhamma ada 2 akar, dikatakan 2 akar. Ya, satu adalah awija, kebodohan atau delusi atau ketidaktahuan batin ini. Itu sebagai akar. Yang kedua adalah tanha. Tanha adalah nafsu keserakahan atau nafsu keinginan kita ini. Itu juga sebagai akar, dikatakan sebagai akar. Ya, akar yang menyebabkan itu terjadi perputaran ini. Perputaran kehidupan dan kematian ini terus menerus itu terjadi demikian karena itu. Ya. Nah, upadana kemelekatan ini dijelaskan ada 4 hal.
Ada 4 macam gitu. Ya, disebut kamu padana, ditu padana, silabadu padana, dan atawadu padana. Di dalam bahasa Pali disebutkan demikian. Kamu padana adalah kama upadana. Cengkraman, kemelekatan pada kama, pada kesenangan indriawi. Nah, ini terutama kita. Ya. Bukan hanya kita sebagai manusia, binatang juga. Dewa pun juga demikian, terlahir sebagai dewa pun juga demikian. Itulah maka di dalam katakanlah ya seperti kosmologi Buddhis lah istilahnya, kita mengatakan demikian, alam-alam kehidupan ini. Maka 11 tingkat alam pertama itu adalah alam indriawi. Ya, dari alam paling bawah neraka gitu, alam binatang, alam hantu kelaparan gitu, alam asura, kemudian manusia, kemudian 6 alam dewa yang lainnya begitu. Ya, itu adalah alam indriawi. Kita sangat terikat, katakanlah, menyukai hal-hal yang bersifat sensual, indriawi itu. Dan itu yang kita bekerja kuat sekali. Indria kita ini bekerja kuat sekali. Nah, kita tuh maka kita dikatakan berada di alam indriawi di situ. Nah, ketika kita di alam indriawi berada di situ, ya maka kalau kita tidak pernah berlatih semacam demikian, kita selalu memiliki kemelekatan, cengkraman pada hal-hal yang bersifat indriawi itu. Terus di situ. Apalagi zaman sekarang itu kan lebih kelihatan lagi. Begitu kita bangun tidur melek mata itu istilahnya sudah disodorkan pada untuk melekat pada hal-hal yang indriawi. Semakin sekarang kan semakin kelihatan sekali gitu. Ya, dengan hal-hal yang semacam itu. Begitu mata kita terbuka, ya zaman dahulu ya tidak ada lampu dan lain sebagainya, kita sudah mencari lampu, melihat jam gitu, cari ini dan cari itu dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah menuju pada kesenangan indriawi. Tidak ada lampu, wah kebingungan. Tidak ada jam berapa, ya, kebingungan. Cari di situ, bahkan ya hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya. Setelah itu ya kita harus perlu kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya. Kita bekerja dengan dengan gigih dan lain sebagainya untuk mendapatkan penghasilan untuk apa ya? Untuk kepuasan indriawi kita ini. Hanya mungkin di sini saja orang-orang yang berlatih meditasi semacam ini yang mungkin kesenangan indriawinya itu sudah menjadi berbeda dengan orang di luar sana. Ya, kita yang berlatih ini melihat kesenangan-kesenangan indriawi itu menjadi berbeda, hal-hal yang bersifat objek-objek indriawi itu berbeda dengan mereka yang tidak berlatih. Kita menjadi berbeda. Ya, apalagi kalau kita setelah berlatih mendapatkan kematangan spiritual, kematangan vipassana ini menyebabkan ya berbeda lagi. Ketika kita melihat objek-objek indriawi semacam itu ya tidak menjadi kita menjadi bergegas untuk mendapatkan, kemudian kita ingin mencengkramnya semacam itu, tidak lagi, akan berbeda begitu. Ya. Tetapi orang pada umumnya ya demikian. Ya, kita memiliki kemelekatan pada hal-hal yang indriawi itu kuat sekali. Ya. Ya, terhadap apa? Terhadap teman kita, terhadap pasangan kita dan semuanya, termasuk semuanya. Terhadap pakaian yang kita pakai dan lain sebagainya. Ya, terhadap pakaian yang kita juga ingin sesuatu yang enak, yang nyaman kita pakai gitu, yang indah dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu adalah objek-objek indriawi di situ. Ya, didu padana, kemelekatan pada apa? Pandangan salah. Ya, kemelekatan pada pandangan salah. Ya. Kemelekatan pada pandangan salah tentang apa? Tentang hukum kama itu. Hukum kama itu intinya juga sebab dan akibat juga. Ya. Jadi kita memiliki pandangan salah tentang hukum kama. Ada beberapa yang disebutkan, misalnya tentang pandangan tentang nihilisme. Itu adalah pandangan salah. Disebut natika didik. Pandangan salah tentang ketiadaan gitu. Ya. Bahwa dia memiliki titik pandang
bahwa setelah kehidupan ini istilahnya, di situ tidak ada lagi, tidak ada apa-apa lagi gitu. Tidak ada hasil dari apa yang kita lakukan tuh, tidak ada hasilnya gitu. Jadi kalau kita memiliki pandangan bahwa setelah kehidupan ini sebetulnya tidak ada apa-apa lagi kok. Nah, tentunya dalam kehidupan ini maka kita hanya akan melakukan apa? Pemuasan dari indriawi kita ini kan, kesenangan kita ini. Otomatis akan demikian. Mau kita berbuat baik atau berbuat buruk, nggak usah dipikirkan, nggak ada hasilnya kok. Gitu. Dan ini adalah suatu pandangan yang salah. Ya, kemudian disebut akiriya diti. Akiriya itu kita sebetulnya melakukan. Akiriya kita tidak melakukan, tidak ada perbuatan lah istilahnya. Nah ini pandangannya sekarang pada perbuatannya. Kalau yang natika diti itu seperti pada hasilnya, kalau akiriya diti itu pandangannya pada perbuatannya, sebabnya. Seperti sebab lah, sebenarnya bukan sebab ya, perbuatan lah sebetulnya, perbuatan. Bahwa perbuatan dia melihat atau berpandangan, ya berpandangan bahwa perbuatan yang kita lakukan ini itu tidak perlu dibedakan, ini baik dan buruk itu tidak perlu dibedakan karena dia tidak memiliki tidak memiliki kekuatan memberikan hasil. Itu. Jadi ini natika diti dan akiriya diti ini dua pandangan yang berbeda gitu. Yang natika diti ini titik pandangannya pada hasilnya. Kalau akiriya diti ini pandangannya pada perbuatannya, sebabnya, seperti sebabnya suatu perbuatannya begitu. Ya. Jadi dia melihatnya begitu. Bahwa perbuatan apa yang kita lakukan itu ya tidak akan memberikan hasil, begitu. Ya. Jadi kalau kondisi kita ini sekarang ini baik atau buruk, sejahtera atau tidak atau kurang sejahtera dan lain sebagainya, itu bukan karena suatu perbuatan yang kita lakukan di masa lampau, bukan. Hanya seperti kebetulan saja. Makhluk ini suci dan tidak suci itu karena kebetulan saja. Dia berpandangan seperti demikian. Itu akiriya diti itu seperti demikian. Jadi secara harfiah ya pandangan tentang tanpa perbuatan gitu. Atau apa ya? Kurang tepat juga, mungkin lebih jelasnya mungkin apa ya? Inefficacy of action. Apa Johan bahasa Indonesia? Inefficacy of action. Jadi satu perbuatan itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hasil, salah gitu. Itu. Jadi dia berpandangan demikian, sehingga kalau dia memiliki pandangan demikian, dia juga tidak memperdulikan bahwa dia melakukan perbuatan buruk, ya dia tidak peduli. Karena apa yang dia lakukan perbuatan buruk, membunuh, mencuri dan lain sebagainya, dia yakin bahwa itu tidak akan ada hasilnya setelah ini. Jadi tidak peduli. Jadi orang yang memiliki pandangan salah semacam itu ya cenderungnya apa? Dia akan berbuat yang buruk, tidak akan mengembangkan kebajikan. Demikian pula orang yang berpandangan bahwa tidak ada hasil dari perbuatan itu, natika diti itu, ya dia juga akan seenaknya sendiri melakukan suatu perbuatan. Sudah biar aja lakukan apa saja yang kita senangi, nggak ada hasilnya kok. Saya suka membunuh ya membunuh aja, kok nggak ada hasilnya kok. Dia akan berpandangan demikian. Dan satu lagi disebut ahituka didi. Hitu itu adalah sebab, ahituka tanpa sebab. Nah ini sebetulnya bukan hanya tanpa sebab, dia pandangan ini adalah yang lebih menyeluruh lagi. Dia tidak meyakini bahwa ada yang sebab dan akibat. Kedua hal ini dia tolak secara total. Kalau natika diti itu dia hanya menolak hasil, akiriya diti itu menolak sebab istilahnya atau perbuatan. Ahituka diti itu dia menolak sebab dan akibat dua-duanya. Secara total dia tolak begitu. Dan itu ada begitu. Orang yang katakanlah paling tidak secara tekstual apa yang ditulis di dalam
kitab di ajaran Buddha itu tertulis bahwa ada orang yang memiliki dan mengajarkan itu. Dan ada pengikutnya gitu, bukan tidak ada pengikutnya, itu banyak pengikutnya gitu. Melakukan seperti begitu. Termasuk sebelum Bhante Sariputta dan Bhante Moggallana itu sebelum mereka bertemu dengan Bhante Asaji yang terakhir, beliau berdua ini belajar dari seorang guru yang bernama Belata Sanjiwa Buddha. Ya, belajar dari situ. Itu juga si guru ini, ya Belata Sanjiwa Buddha ini menganut pandangan salah. Dia menganut pandangan salah tentang Akiriyawada itu. Ya, jadi tidak ada kisah tentang Bhante Sariputta ini mencari guru kemudian bisa mendapatkan guru yang sebelumnya maksudnya ya, bisa mendapat guru yang bisa mengarahkan dia misalnya mengembangkan meditasi samatanya seperti apa. Vipassana tentunya belum ada karena Vipassana itu hanya diajarkan oleh Buddha. Gitu. Jadi para Brahmin yang dipercaya pada waktu itu yang mengajarkan meditasi hanya meditasi samatha saja. Ya, tidak ada kisah semacam itu juga tidak ada. Nah, apalagi ini Belata Sanjiwa Buddha ini kan Sanjaya makanya Sanjaya. Ya, Sanjaya ini dia tidak mengatakan mengajarkan samatha bagaimana, tidak. Dia hanya memiliki pandangan tentang Akiriyawada itu. Semacam begitu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau seseorang yang memiliki pandangan salah semacam itu, ya kecenderungannya dia hanya akan memuaskan indrianya saja, tidak memperdulikan apakah ini perbuatan baik atau buruk, tidak memperdulikan di situ. Ya. Nah, kemudian disebut silabatu padana, silabata upadana, kemelekatan pada silabata. Silabata ini kata sila dan wata. Ya, sila di situ bukan berarti moralitas, adalah kita artikan secara general di situ ada suatu praktek. Wata ini ada suatu kebiasaan. Seringkali diartikan upacara dan ritual gitu. Nggak tahu kenapa bisa diartikan upacara dan ritual, juga saya tidak paham. Karena dari kata-kata itu adalah sila bata, itu sila dan wata itu adalah praktek, kebiasaan. Seseorang ini melakukan praktek dan kebiasaan dengan pandangan salah tentunya. Dia memiliki keyakinan suatu dengan pandangan tertentu bahwa yang dilakukan itu akan membawa pada kebebasan, pencapaian nibbana istilahnya. Jadi dia sudah ada ide, dia memiliki keinginan untuk mencapai kebebasan dari kekotoran batin sepenuhnya sebetulnya. Tapi dia melakukannya itu sebenarnya tidak mengikuti ya jalan mulia berfaktor 8 itu, bertentangan dengan jalan mulia berfaktor 8. Ya, maka di dalam sutta dikatakan, hanya dicontohkan di situ ada dua. Ya, dicontohkan ada seseorang yang melakukan praktek dan kebiasaan seperti anjing, satu lagi melakukan praktek dan kebiasaan seperti sapi, seperti begitu. Jadi ada petapa ini, dia ingin mencapai kebebasan. Dia berpandangan bahwa kalau saya melakukan praktek seperti anjing, maka saya bisa mencapai kebebasan. Maka dia berpraktek seperti anjing, dia berjalan seperti anjing, dia makan seperti anjing, dia minum seperti anjing, dia tidur seperti anjing, dia kencing seperti anjing, dia beol seperti anjing. Apa yang dia lakukan bisa persis seperti anjing. Dia bisa menirukan seperti itu. Dia yakin bahwa dengan cara itu saya bisa mencapai kebebasan. Dia lakukan itu. Setiap hari, apapun tindakan yang dilakukan itu harus persis seperti anjing. Satu lagi, seperti sapi. Dia bisa melakukan berpraktek, berjalan seperti sapi, lari seperti sapi, makan seperti sapi, minum seperti sapi, ya, tidur seperti sapi, kencing seperti sapi, beol seperti sapi gitu. Apa yang dilakukan bisa persis seperti sapi. Dengan keyakinan penuh itu, bahwa kalau saya melakukan dengan semacam ini, cara ini, praktek ini, kebiasaan yang saya lakukan ini, maka saya akan bisa mencapai kebebasan. Yakin tuh.
betul-betul yakin. Gitu. Nah, maka suatu ketika mereka berdua ini bertemu dan kemudian juga bertemu dengan Buddha, mereka bertanya yang satu. Ya, betapa Gotama, ini teman saya ini, dia praktek seperti anjing. Kalau dia praktek seperti anjing semacam ini, dan dia sudah sangat terampil sekali, terampil sekali berpraktek seperti anjing. Maka ketika dia nanti meninggal, apakah dia mencapai kebebasan atau dia terlahir seperti bagaimana? Buddha mengatakan, saudara menjalankan praktek dan kebiasaan seperti itu, menekuni seperti itu, ketika saudara mati, ya saudara akan terlahir sebagai anjing. Gitu. Gitu. Nangis dia, nangis. Saya udah praktek bertahun-tahun seperti begini. Kamu mengatakan saya akan kalau mati lahir sebagai anjing. Waduh. Nah, sekarang gantian yang satu juga bertanya, ya, yang praktek seperti anjing sekarang bertanya. Nah ini loh, Bante, ini teman saya ini dia praktek seperti sapi, ya, dia bisa melakukan apapun tindakan seperti sapi. Nah kalau dia sekarang, kalau dia nanti mati jadi apa? Ya jadi sapi, ya kan? Ya, dia nangis lagi kan, nangis. Oh gitu, ternyata saya hanya melakukan ini sia-sia gitu. Dia akhirnya, ternyata apa yang saya lakukan, saya sudah berusaha seperti anjing, yang satu seperti sapi, hanya sia-sia terlahir sebagai anjing dan sapi. Nah itu disebut sila bata paramasa itu kan begitu. Suatu kekeliruan paramasa itu sebetulnya kekeliruan pandangan terhadap praktek dan kebiasaan. Yang dilakukan dengan pandangan keyakinan bahwa itu akan membawa pada kebebasan. Ya, kebebasan dari kekotoran batin. Pencapaian nibbana itu, mereka yakin seperti itu. Salah begitu. Ya. Ya, jadi mengapa diterjemahkan upacara dan ritual juga saya tidak paham gitu. Ya, dan itu banyak kan diterjemahkan semacam begitu. Ya. Nah, kemudian satu lagi lah atawadupadana, kemelekatan pada atawada, doktrin tentang atta. Ya. Ya, dia memiliki kemelekatan pada diri, pada aku, bahwa ada roh atau jiwa di situ. Kemelekatan pada itu. Nah, ini yang berbeda. Ini yang berbeda. Ya. Ajaran Buddha ini adalah anatawada. Ajaran yang lain pada umumnya adalah atawada. Gitu. Meyakini bahwa ada roh, ada jiwa yang kekal. Sesuatu yang tidak akan bisa dihancurkan. Dia hanya akan berpindah. Kalau di dalam satu ajaran di Hindu terutama, dia memberikan perumpamaan seperti seekor burung. Seekor burung itu misalnya dia hinggap di satu pohon. Ya, seperti ya seolah-olah kita di dalam diri kita, mereka menganggap seperti ada roh ada di dalam diri kita. Kalau diri kita kemudian kita mati, seperti seolah-olah pohon itu kita tebang, maka ya burung itu akan terbang hinggap ke pohon yang satunya lagi. Burung yang sama di situ. Jadi kalau kita mati seperti roh itu tetap ada, kekal, hanya pindah ke suatu substansi yang baru, entitas yang baru. Terus ada di situ, tidak bisa dihancurkan. Ada satu cerita. Ini bukan cerita Buddhis sebetulnya gitu, tetapi juga ada kemiripan gitu ya. Ya. Ada satu cerita tentang suatu peperangan besar. Suatu peperangan besar itu. Ya, yang katalah satu pihak yang baik, satu pihak yang buruk lah, kurang lebih begitulah ya. Nah, yang pihak yang baik ini ketika harus berperang, istilahnya dia kan harus juga berpikir gitu kan. Dia berpikir tentang apa? Kebaikan yang dia lakukan itu kan dia berpikir suatu ketika harus duel harus duel antara yang baik dan buruk ini. Yang satu yang kelompok yang baik ini ketika dia sekarang kamu harus berhadapan dengan dia, kamu harus bunuh dia. Ya, kamu harus bunuh dia gitu. Dia ini si A ini berpikir, dia berpikir begitu. Dia berpikir, wah, pembunuhan itu kan tidak baik.
Gitu kan? Dia pembunuhan tidak pengen, saya tidak mau membunuh, saya tidak mau membunuh dia gitu. Padahal yang pihak yang dikatakan jahat itu sebetulnya saudaranya juga. Saudaranya juga sebetulnya. Dia tidak mau membunuh gitu. Dibujuk-bujuk, tidak mau karena itu perbuatan buruk. Akhirnya si penasihatnya mengatakan demikian. Namanya jiwa roh itu tidak akan bisa dihancurkan. Kalau kamu mengatakan, kalau saya merintahkan kamu membunuh, yang kamu bunuh itu hanya raganya saja. Yang dihancurkan hanya raganya saja. Tapi rohnya itu tidak akan bisa hancur. Kamu tidak membunuh, kamu tidak melakukan kejahatan di situ. Oh begitu toh, dia maju bunuh dia. Dia melakukan itu. Sebelum itu dia tidak berani melakukannya. Tetapi ketika dia dinasihati bahwa yang kamu lakukan, yang kamu bunuh itu hanya raganya saja. Rohnya itu tidak akan bisa kamu hancurkan. Dia hanya akan pindah ke entitas yang baru nanti. Oh demikian. Dia maju perang. Dia bunuh dia orang. Jadi pandangan semacam ini bahaya sekali. Kalau kita memiliki pandangan semacam ini ya, maka itu kita tidak akan menjadi tidak peduli. Kita ada sedikit pemikiran, tetapi tidak akan menjadi perbuatan kita akan menjadi meningkat lebih baik, tidak bisa. Karena apa? Karena pandangan semacam itu. Tapi Buddha mengatakan bahwa tidak ada namanya roh atau jiwa atau sesuatu yang inti itu tidak ada. Gitu. Dia hanya akan muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap gitu. Terus menerus. Seiring dengan cengkeraman kita memiliki kemelekatan pada hal itu, maka kita akan menderita. Kita akan terjatuh lah, katakanlah demikian. Kita akan mudah sekali terjatuh di situ. Ya. Nah, inilah maka yang sangat membedakan, satu hal yang sangat membedakan apa yang Buddha ajarkan terhadap paham yang pada waktu itu juga apa yang diajarkan sangat berbeda sekali. Ya, saudara misalnya membaca di Culasacaka Sutta misalnya demikian, itu sebetulnya perdebatan antara tentang atta itu disebut atta itu apa. Gitu. Ya, kita mengatakan bahwa apa yang kita melakukan suatu tindakan itu karena apa? Karena itu loh. Karena atta itu yang memerintahkan, atta itu yang merasakan, mengalami dan lain sebagainya gitu. Tapi Buddha tidak mengatakan gitu. Lebih melihat pada apa? Pada apa? Tidak ada inti bahwa semuanya itu hanya akan muncul dan lenyap. Apa yang kemudian, kalau kita katakan sekarang saya merasakan sesuatu. Ya apa yang merasakan? Yang merasakan adalah gugus perasaan itu yang merasakan. Kalau kita bisa mengingat sesuatu, apa yang kita, kenapa bisa mengingat? Karena sanya disebut pencerapan, gugus pencerapan itu yang dia bekerja di situ, bukan roh, bukan diri, bukan aku di situ. Ya. Kenapa kita bisa mengenali, bisa tahu ada suatu objek ya? Karena gugus kesadaran itu yang dia yang bekerja. Jadi 5 kanda, 5 gugus kehidupan ini sebetulnya dia yang menjalankan gitu. Dia masing-masing menjalankan fungsi tertentu. Tetapi kita di dalam kehidupan ini, kita melihatnya sebagai makhluk. Kenapa demikian? Karena kita masih memiliki pandangan salah tentang hal itu. Ya, kita belum bisa mengikis, katakanlah memotong pandangan salah tentang atta di situ. Ya, pandangan salah tentang atta ini baru akan dapat dituntaskan, dikikis secara total ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi meskipun kita tuh berlatih meditasi, vipassana ini mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta pun, kita belum dikatakan bisa mengikis secara total tentang apa? Tentang aku atau konsep tentang aku ini. Kita memahami betul dan menyebabkan sikap kita berbeda. Tetapi konsep tentang atta, tentang diri ini yang kekal ini, itu masih dalam bentuk yang disebut laten itu, anusaya atau laten itu. Dia masih ada di situ. Masa kita kan sudah belajar
Secara teori belajar saya paham, saya yakin betul gitu. Belajar meditasi, ketika saudara berlatih meditasi pun juga mendapatkan tingkat-tingkat pemahaman pandangan terang, katakanlah tentang sama-sana nyana itu adalah apa? Tentang anicca, dukkha dan anatta itu juga gitu. Masa tidak ada pengikisan tentang anatta, tentang konsep tentang itu? Dikatakan belum. Ya. Itu akan terjadi sebetulnya, terjadi hanya dalam saat ketika saudara memberikan pengamatan yang tepat pada objek, maka konsep tentang atta itu tidak ada, hanya di titik di situ saja. Selebihnya kita masih ada. Dan itu sangat terbukti dari apa? Dari tindakan kita ini. Dari tindakan-tindakan kita ini. Terbukti bahwa ini aku loh, ini milikku loh. Kita belum bisa melepas di situ meskipun saudara sudah mencapai tingkat-tingkat, oh saya meditator yogi yang senior loh. Oh saya sudah berlatih meditasi 20 tahun loh. Gitu. Tetapi kenyataannya ketika dihadapkan dengan lingkungan kerjaan dan lain sebagainya, selalu saudara mengatakan, ini aku loh, ini milikku loh, jangan diganggu loh. Tetap masih begitu. Karena kita apa? Belum bisa memotong tuntas ya tentang konsep tentang atta itu di situ. Demikian sulitnya untuk memotong konsep tentang atta itu di situ. Ya. Tetapi untuk dapat memotong pemahaman salah tentang atta itu, mau tidak mau kita harus berwipasana, tidak bisa hanya dengan samatha ketenangan batin, tidak bisa. Harus mengembangkan wipasana pandangan terang juga. Ya. Tingkat-tingkat pandangan terang, ya, ada 10 tingkat pandangan terang itu, mulai dari pemahaman komprehensif, kemudian kemunculan dan kelenyapan, akhirnya kelenyapan, dan lain sebagainya itu. Sebetulnya tingkat-tingkat yang semakin tinggi itu hanya berkaitan dengan pemahaman atau kematangan wipasana tentang anicca, dukkha, dan anatta. Terus-menerus tentang itu saja sebetulnya. Hanya dengan kematangan latihan wipasana ini menyebabkan pandangan kita terhadap objek itu kadang menjadi bergeser, kita melihatnya menjadi bergeser gitu. Kita tadinya hanya melihat sebagai ketidakkekalan, ketidakmemuaskan atau penderitaan dan ketanpa intian. Akhirnya kita melihatnya sebagai kemunculan dan kelenyapannya menjadi semakin jelas di situ. Kemudian kita karena ketajaman dan kecepatan pengamatan kita ini, kita melihatnya, kita tidak melihat lagi kemunculannya, kita hanya melihat sebagai lenyap, 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 terus lenyap. Tidak ada yang kekal. Tidak ada inti yang kekal, itu tidak ada. Kita melihatnya sebagai kelenyapan terus, lenyap terus. Ketika kita berlatih lagi, oh lenyap, lenyap. Padahal kita selalu mengandalkan diri saya ini, oh saya ini, aku ini, milikku. Dia menyadari bahwa setiap kali saya hanya mengandalkan, selama hidup saya mengandalkan semacam itu, padahal pada kenyataan itu hanya lenyap, lenyap, lenyap. Oh sangat menakutkan. Maka timbul pemahaman, pengetahuan pandangan terang tentang disebut suatu perasaan yang takut sebetul begitu. Bukan kita menjadi ketakutan bagaimana, tidak. Tetapi melihat bahwa 5 gugus kehidupan ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Kemudian akhirnya dia berlatih lagi, dia melihat sebagai, kalau saya mengandalkan itu di dalam kehidupan ini, oh sangat bahaya. Karena dia lenyap. Setiap kali saya lihat, dia hanya lenyap saja. Saya mengandalkan hal itu sebagai milik saya tidak ingin terpisah dan sebagainya. Oh sangat bahaya. Jadi itu hanya perkembangan, kematangan wipasana, kematangan spiritual yang menyebabkan pandangan kita pada 5 gugus kehidupan ini menjadi bergeser begitu. Seperti begitu. Hingga akhirnya kita mencapai suatu tingkat pengetahuan pandangan terang tentang ketenang seimbangan batin. Akhirnya kita tidak diombang-ambingkan oleh seperti takut, bahaya dan lain sebagainya. Kita melihat sikap mental kita, sikap batin kita terhadap segala sesuatu yang berkondisi itu menjadi
menjadi tenang, seimbang di situ. Itu tingkat pengetahuan pandangan terang yang tinggi sebelum dia merealisasikan kesucian yang pertama. Akan sampai di tingkat di situ, begitu. Ya. Jadi memang dia sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Untuk mencapainya juga bukan hal yang mudah di situ. Dia sampai di situ akhirnya. Ya. Nah, itulah maka upadana atau kemelekatan ini pada karena 6 objek indria, ya, ini jangan sampai menjadi berkembang. Bagaimana agar tidak berkembang? Kita harus mengembangkan pengamatan yang tepat pada objek di situ. Ya, maka kalau kita mengembangkan pengamatan yang tepat pada objek, pada 5 gugus kehidupan ini, maka tidak akan menjadi atau berubah menjadi kemelekatan di situ. Karena kita melihat bahwa 5 gugus kehidupan ini adalah tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti. Maka kita tidak akan melekat di situ. Mengapa kita harus mencengkram? Mengapa kita harus melekat pada itu? Pada sesuatu yang tidak kekal, pada sesuatu yang tidak akan memuaskan, mendatangkan kepuasan bagi diri kita, sesuatu yang mendatangkan penderitaan istilahnya, sesuatu yang tanpa inti. Ya. Itulah mengapa kita harus mengembangkan wipasana itu, mengembangkan pengamatan itu, demikian gitu. Ya. Jadi 5 gugus kehidupan ini, ya, gugus materi, ya. Ya, jadi tadi upadana, sekarang pancakanda, 5 gugus kehidupan. Yang pertama gugus materi, rupa kanda, ya, gugus materi. Ya, gugus materi itu adalah sebenarnya sudah saya sebutkan pada hari pertama, itu terdiri dari yang disebut dari ada 28 jenis materi. Ya, ada 28 jenis materi. 4 yang pertama disebut mahabhuta, materi unsur pokok yang kita gunakan dalam objek wipasana kita yang saya tekankan ini. Ya. Jadi 4 mahabhuta, 4 materi unsur pokok yang kita jadikan objek sekarang ini, itu bukan hanya itu saja sebetulnya. Ini hanya kita mengawali gitu. Kita mengawali dengan itu. Meskipun pada akhirnya nanti tetap kita akan gunakan gitu. Tidak akan terlepas dari itu juga. Tapi kita mengawali di situ. Kenapa? Karena 4 materi unsur pokok ini yang jelas, yang mudah untuk kita dapat tangkap, kita amati di dalam pengembangan wipasana kita ini. Ya, maka ada materi sensitivitas mata, materi sensitivitas telinga, hidung, lidah, tubuh, ada yang disebut landasan hati, ya, disebut hadayawatu itu landasan hati, landasan batin. Ada begitu. Ada materi pembawa sifat jantan, materi pembawa sifat betina, ada materi daya hidup. Ya, materi daya hidup itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita tidak busuk. Tubuh kita ini tidak busuk. Kalau misalnya kita luka, ya, kita luka di situ, kita tidak obati, ya, luka kita itu bisa menjadi busuk, bernanah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di situ, ya, disebut jiwitin ria rupa, materi daya hidup. Ya, materi daya hidup di situ, dia mati, tidak ada di situ. Orang yang suka memanjat gunung tinggi gitu ke Mount Everest gitu kan, banyak dari mereka akhirnya kena frostbite itu. Frostbite itu biasanya di ujung jari kita, di ujung jari kaki juga, kadang-kadang di hidung gitu. Telinga di sini. Dia menjadi membiru. Ya, karena saking dinginnya begitu, dia tidak cukup menutup tubuhnya dengan pakaian yang cukup, yang hangat, akhirnya dia terkena frostbite. Dia menjadi biru, dan bukan hanya biru tetapi dia mati di situ. Ya, dia busuk. Maka harus dipotong. Kalau tidak dipotong dia akan menjalar. Maka itulah mereka yang katakanlah gila memanjat gunung itu, dia berani berkorban gitu. Kadang-kadang jarinya harus dipotong dan lain-lain karena kena frostbite di situ. Nah, itu dia menjadi demikian kenapa? Karena materi daya hidup jiwitin ria rupanya di situ, karena di ujung jari di situ dia mati. Sehingga jari itu menjadi apa? Menjadi busuk, maka harus dipotong. Nah, semacam itu. Maka ada 28 jenis. Itu
Itulah maka ketika kita melihat sesuatu di dalam praktek meditasi kita, harus mengamati melihat. Ketika kita melihat, kita mengamati melihat di situ, ada apa? Ada materi sensitivitas mata yang ada tersebar di dalam retina kita ini. Ya, kemudian ada objek visual, objek penglihatan itu di luar sana. Ketika ini bertemu, maka akan muncul yang disebut kesadaran mata. Kesadaran kita melihat. Jadi yang melihat itu adalah kesadaran. Bukan daging di sini, bukan. Bukan materi sensitivitasnya itu juga bukan. Dia hanya sensitif untuk menangkap objek penglihatan, objek visual. Jadi ketika dia bertemu, maka muncul disebut kesadaran mata, maka kita melihat. Maka dikatakan di dalam bahasa Bali dikatakan cakunca, patica, rupeca, upajati, caku winyana. Ya berdasarkan atau bergantung pada mata, materi sensitivitas mata, dan bergantung pada rupa, objek visual, upajati, caku winyana. Maka muncul kesadaran mata, kita melihat. Demikian pula dengan telinga gitu kan. Sotanca, patica, sadeca, upajati, sotawinyana. Bergantung pada materi sensitivitas telinga yang ada tersebar di organ telinga di dalam situ, dan suara. Ketika dia bertemu, maka muncul kesadaran telinga kita mendengar. Jadi selalu ada tiga hal ini. Ya, dua sebagai yang bertemu, kemudian muncul suatu kesadaran begitu. Jadi seperti demikian, materi sensitivitas mata kita ini, ya, dia itu seperti kalau diumpamakan seperti korek api, ya bukan korek api yang apapun juga sebetulnya. Ya, di korek api itu kan di sampingnya itu kan ada semacam kertas sulfur lah, kadang-kadang dia batu api mungkin ya, disebarkan di situ pupuk itu. Kemudian kan ada batang korek apinya kan. Maka batang korek apinya itu kan kita harus gesek. Ya, kita harus gesekkan ke seperti kertas yang di sebelah situ kan. Sehingga akan muncul api. Gitu. Nah, demikian pula materi sensitivitas mata kita ini seperti landasan. Dia berfungsi sebagai landasan. Ya, dia berfungsi sebagai landasan. Dan objek visual itu seperti batang korek apinya yang harus digesekkan begitu. Jadi ketika objek visual itu seperti menggesek materi sensitivitas mata, seperti batang korek api yang menggesek kertas yang di samping bersulfur itu, maka keluar apinya. Ya, api itu seperti kesadaran mata itu. Jadi perumpamaannya seperti demikian. Jadi itulah maka ketika kita memberikan pengamatan ya pada melihat itu, sebetulnya yang kita amati di situ dari segi rupa, di situ ada materi sensitivitas mata dan di situ ada objek visual. Itu masuk dalam gugus materi. Kesadaran mata kita melihat itu, kesadaran itu merupakan gugus kesadaran disebut winyana kanda di situ. Ketika kita melihat, kita akan mungkin ada suatu perasaan tertentu. Ya, mungkin perasaan senang, tidak senang, itu adalah gugus perasaan, wedana kanda. Ketika kita melihat, kita bisa mengenali objek itu apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kerja dari gugus pencerapan sanya kanda di situ. Ya. Dan ketika kita memberikan pengamatan di situ ada sati perhatian penuh misalnya, atau ketika kita melihat secara biasa saja, di situ ada pengarahan, ada suatu faktor mental yang sebetulnya mengarahkan pada objek di situ yang disebut manasikara. Nah, itu adalah faktor mental yang masuk dalam sangkara kanda. Jadi ketika kita melihat, kenapa kita harus amati? Karena di situ ada 5 gugus kehidupan. Ketika kita mendengar juga demikian, ketika kita mencium juga demikian, ketika kita mengecap juga demikian, ketika ada sentuhan juga demikian.
maka setiap saat 5 gugus kehidupan ini dia bersama dengan kita. Dia muncul, katakanlah, muncul setiap saat. Ya, dia muncul setiap saat. Jadi kita tuh hanya sekedar melihat apa yang sebetulnya dia muncul sekarang pada saat ini gitu. Kita tidak mencari-cari objek yang mana dan lain sebagainya, tidak. Sebetulnya dia muncul setiap saat. Hanya sekarang itu kita ini tidak terbiasa untuk menangkap hal-hal semacam itu. Kita terbiasa untuk menangkap objek-objek yang bersifat konsep saja. Sementara pancakanda ini kan sebetulnya suatu objek yang bersifat realitas mutlak. Yang pertama saya katakan seperti kita harus melihat bukan di permukaan tapi di bawah di situ. Di bawah permukaan air di situ. Sehingga menjadi sulit sekali untuk melihat pancakanda itu seperti apa, itu menjadi sulit gitu. Sesuatu yang sebetulnya sangat dasar, sangat basic yang akhirnya membentuk kata yang disebut makhluk hidup, tetapi justru kita tidak terbiasa, tidak memahaminya itu apa. Kita melihat selalu hanya dalam permukaan saja sebagai oh ini aku. Oh saya sebagai manusia, sebagai laki-laki, saya sebagai perempuan dan lain sebagainya. Kita melihatnya dalam bentuk konsep sesuatu yang merupakan suatu penggabungan dari 5 kanda itu. Vipassana ini kita melihat pada yang betul-betul basic itu di situ. Kenapa kita harus melihat di situ? Kalau kita bisa melihat di situ, maka tidak akan ada cengkeraman kemelekatan itu tidak akan ada di situ. Karena akan kita melihat bahwa masing-masing dari gugus kehidupan itu mereka hanya menjalankan fungsinya saja. Masing-masing memiliki fungsi, menjalankan fungsi. Setelah menjalankan fungsi dia lenyap. Dia akan muncul lagi. Ketika ada objek lagi dia akan muncul lagi. Dia hanya muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Hanya yang ada hanya itu saja. Ya. Jadi itulah mengapa kita memberikan pengamatan pada 5 gugus kehidupan ini, ya agar kita tidak mencengkeramnya di situ. Ketika kita tidak mencengkeram di situ, maka kita akan secara bertahap, maka kita akan menuju pada pintu kebebasan di situ. Kita tidak memberikan pengamatan secara tepat pada objek di situ, pada 5 kanda itu, maka kita akan mencengkeramnya itu. Kalau kita mencengkeramnya, ya, kita mencengkeram sebagai karena pandangan salah kita tentang aku, ya, itu terjadi cengkeraman, terjadi kemelekatan karena apa? Karena pandangan salah. Kita juga bisa mencengkeram karena apa? Karena keserakahan kita. Karena keserakahan kita mencengkeram di situ. Jadi upadana ini, kemelekatan ini, dia bisa terjadi karena 2 sebab. Yaitu apa? Karena nafsu keserakahan kita. Karena nafsu keserakahan kita yang kuat terhadap objek, misalnya kita mencengkeram. Ya. Ya. Sehingga kita mengatakan, oh ini milikku loh. Ini milikku loh. Itu karena apa? Karena tanha, karena nafsu keserakahan atau nafsu keinginan yang kuat pada hal itu. Tapi cengkeraman, kemelekatan itu juga bisa terjadi karena apa? Karena pandangan salah. Ya, karena kita memiliki pandangan salah tentang aku. Nah, saya mengatakan aku, ini aku. Maka kita kemudian mencengkeram. Ya, kita melekat pada hal itu. Ya, jadi itulah. Kita bisa mencengkeram, kita bisa melekat. Kemelekatan itu terjadi karena apa? Karena nafsu keserakahan yang kuat kita ini dan karena pandangan salah. 2 hal itu yang menyebabkan kemelekatan terjadi. Ya. Nah, maka kita harus memberikan pengamatan selama di dalam kita berlatih meditasi itu, pengamatan itu harus berusaha segera menangkap objek, memberikan pengamatan secara tepat pada objek, maka di situ tidak akan muncul kemelekatan pada hal itu, pada objek di situ. Ya, bahkan ya, dengan pengamatan yang tepat, maka kita akan dapat memahaminya dia sebagai ketidakkekalan, ya, ketidakmemuaskan dan ketanpa intian itu. Ya, nah itu yang akan membawa kita pada pencapaian kesucian itu. Maka Bhante Sariputta mengatakan kalau seseorang
seorang biku ini yang telah murni, memiliki kemurnian dalam moral, atau yang biku yang terpelajar ini, ya mereka memberikan pengamatan, perhatian yang penuh, yang bijaksana pada 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini, ya, maka sebagai ketidakkekalan, sebagai penderitaan dan lain sebagainya, maka dia ada kemungkinan bagi dia untuk mampu merealisasikan tingkat-tingkat kesucian. Jadi itu jalannya di situ. Jalan untuk mencapai tingkat kesucian adalah itu. Ya. Jadi objeknya harus dipegang juga, objek 5 gugus kehidupan. Tidak ada yang lainnya. Kita tidak bisa memegang objek konsep. Kalau kita memegang objek yang bersifat konsep, yang terjadi pasti kemelekatan. Atau misalnya ketidaksukaan kita dan lain sebagainya itu. Terjadi demikian. Gitu. Ya. Akan terjadi demikian. Kita melihat objeknya bukan 5 gugus kehidupan, tapi kita melihatnya sebagai manusianya gitu. Yang laki melihat yang wanita, timbul kemelekatan terhadap yang wanita melihat yang laki, timbul kemelekatan terhadap yang laki. Karena yang kita lihat sebagai konsepnya, konsep manusianya. Tapi kalau kita melihat sebagai 5 kandanya, kita hanya melihat sebagai 5 kanda, kita tidak akan melekat pada 5 kandanya. Karena apa? Karena kita melihatnya sebagai hanya ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, penderitaan, dan ketanpa intian saja. Ya itulah yang akan membawa pada kebebasan itu di situ. Ya. Jadi ini penjelasan objek 5 gugus kehidupan ini ya secara singkat, tidak bisa secara menyeluruh satu persatu bagaimana, tetapi lebih saya arahkan pada praktek itu, praktek saudara berlatih vipassana ini, dan mengapa saudara harus memegang objek 5 gugus kehidupan ini, semacam itu. Ya. Ya, jadi waktunya juga sudah lewat. Ya. Saya akan lanjutkan 2 hari lagi. Ya, semoga dengan penjelasan ini ya, semoga saudara mampu lebih berjuang lagi, lebih keras lagi untuk memberikan pengamatan secara tepat pada 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini, ya, sehingga saudara bisa mampu untuk merealisasikan tingkat-tingkat pengetahuan pandangan terang, mendapatkan kejelasan, pengetahuan kebijaksanaan tepat pada apa yang sesungguhnya berlangsung tentang 5 gugus kehidupan ini, sehingga saudara dengan cara demikian mampu mencapai tingkat-tingkat kebebasan yang tertinggi, pencapaian kebahagiaan nibbana.